Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa kembali bersama Ibu Sri Kandayani di pembelajaran kelas 4 tema 2 selalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi pembelajaran 1. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Materi kita hari ini teks petunjuk perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Anak-anak, teks petunjuk. Teks petunjuk adalah jenis teks yang menunjukkan proses untuk membuat atau mengoperasikan sesuatu. Proses pembuatan atau proses membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah yang runtut dan teratur. Dalam teks petunjuk, langkah-langkah tersebut merupakan urutan yang biasanya tidak dapat diubah-ubah urutannya. Langkah awal menjadi penentu langkah-langkah selanjutnya. Seperti prosesnya nanti, seperti ini ya. Proses pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ciri-ciri kalimat petunjuk antara lain sebagai berikut. 1. Menggunakan pola kalimat perintah yang berupa A. Kata kerja tanpa imbuhan me, B. Partikel lah, C. Larangan, kata larangan jangan. 2. Teks petunjuk kadang-kadang menggunakan bentuk saran seperti sebaiknya, hendaknya. 3. Kalimat yang digunakan jelas, logis, dan singkat. Struktur teks petunjuk terdiri atas tujuan dan langkah-langkah. Tujuan dalam teks petunjuk atau dalam teks itu adalah hasil akhir yang akan dicapai, itu tujuannya. Sedangkan langkah-langkah adalah cara yang ditempuh agar tujuan tercapai. Sri ulangi, tujuan dari teks petunjuk adalah hasil akhir yang akan dicapai. Sedangkan langkah-langkah adalah cara-cara yang ditempuh agar tujuan dapat tercapai. Petunjuk pembuatan kipas kain. Anak-anak ibu melihat ini kipas kain. Pertama, siapkan kain beberapa bilah bambu panjang 27 cm, lebar 1 cm, dan tebal 2 mm. Kawat kecil, paku, lem kayu, dan gunting. Lubang semua bilah bambu di salah satu ujungnya. Hati-hati saat melubangi bilah bambu. Mintalah bantuan guru jika kamu merasa kesulitan. Kalau kamu mengerjakan di rumah, minta bantuan orang tuanya. Tumpuklah bilah bambu, lalu masukkan kawat pada lubang untuk menyatukan bilah bambu. Kita coba merentangkan bilah-bilah bambu di atas kain. Gambarlah pola kipas pada kain sesuai dengan lebar bilah bambu yang telah direntang. Guntinglah kain sesuai pola. Letakkan kain di atas rentangan bambu yang rekatkan dengan lem. Nanti kita biar kuat direkatkan dengan lem. Diamkan selama beberapa menit untuk mengeringkan lem. Kipas kain buatan siap digunakan. Ini adalah petunjuk dalam membuat kipas. Jadi mungkin banyak petunjuk-petunjuk lain. Petunjuk itu nomor 1 apa, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nanti kita lakukan sesuai step atau sesuai petunjuknya. Mungkin insya Allah akan berhasil gitu ya. Selanjutnya, perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari memanfaatkan perubahan energi. Berikut ini contohnya. Energi listrik ke panas. Contoh, setrika,
rice cooker, dan oven. Kita tahu kita cok atau kita colokkan akhirnya menghasilkan panas listrika, rice cooker, dan oven. Energi listrik ke gerak, contoh kipas angin dan blender. Energi listrik ke cahaya, lampu pijar dan lampu neon. Ini contoh gambar-gambarnya, ada kipas angin, ada rice cooker, ada di sini lampu. Energi listrik ke energi bunyi, contohnya radio, pengeras suara atau speaker, dan gitar listrik seperti contoh ini. Energi gerak ke listrik, contoh air terjun menggerakkan generator pembangkit listrik. Energi kimia ke energi listrik, contoh baterai dan aki digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Energi kimia ke gerak, contoh makanan yang dimakan sebagai sumber energi dalam tubuh. Bisa juga seperti baterai menggerakkan mobil-mobilan atau motor-motor mainan anak-anak ya. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Tenaga sapi dimanfaatkan untuk membajak sawah. Ayam dipelihara manusia yang diambil telur dan dagingnya. Ini contoh pemanfaatan hewan ya anak-anak. Ada yang diambil tenaganya, ada diambil telur, ada diambil daging, ada susunya dan lain-lain ya. Contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Tanaman dibudidayakan untuk tanaman hias. Kita lihat seperti mawar ini untuk tanaman hias. Batang pohon dimanfaatkan untuk bangunan, untuk pembuatan perahu, untuk pembuatan kertas, untuk bangku, untuk meja di sekolah ya, menggunakan kayu. Selanjutnya, sayur-sayuran dimanfaatkan sebagai bahan makanan, minuman, rempah, obat-obatan, dan lain-lain. Jadi pemanfaatan tumbuhan dan hewan ini sangat perlu oleh manusia. Sekian pembelajaran Ibu hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan lonceng bagi yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share.